Oke, makasih sudah mengingatkan. Ya, saya ingatkan kembali, tolong dicari sebuah transaksi perusahaan dagang yang mengolah atau membahas tentang piutang dan hutang. Ya, karena Anda masing-masing nanti harus cari soalnya. Kalau dari saya agak kerepotan nantinya, karena saya bukan orang akuntansi. Ya, nanti Anda tinggal menginput sesuai apa yang sudah kita buat. Oke, bisa dipahami nantinya kira-kira ya. Nah, lalu untuk SOP-nya juga sudah ada kelanjutan dari halaman yang kemarin itu dilihat. Jadi Anda bisa lihat dari halaman 4-nya itu. Nah, di situ ada aturannya semuanya. Lalu Anda jika membuat kelanjutannya, buka file Anda yang kemarin nanti, lalu lanjutkan. Nah, itu kira-kira pembelajaran kita hari ini. Oke, bisa dipahami? Nah, saya akan set materi yang sambungan kemarin. Ini tolong diperhatikan. Nah, suaranya tolong di-mute-kan yang lain ya. Nah, ini yang kemarin, yang 4 tabel. Kita akan nambah ada 4 tabel lagi. Nah, cara pembelajarannya sama saja. Jadi Anda sudah berada di posisi tabel, tidak harus di relationship. Relationship ini bisa saya close. Kondisi yang seperti ini Anda buka kembali masing-masingnya nanti. Nah, sekarang lihat demo saya. Kita mulai lagi dengan membuat tambahan tabel. Tabel yang pertama yang kita tambah adalah tabel master pelanggan. Berarti seperti ini, create tabel design. Nah, berarti kita ikuti apa yang ada dalam SOP itu. Saya singkat aja, nomor pelanggan, nomor peleng saya buat ya. Data tipe teks, ikuti apa yang ada di sana. Kemudian file size sebanyak 5. Lalu required-nya ikuti seperti itu, yes. Ya, apa yang ada di situ diikuti. Kemudian index yes, no duplicates. Index yes, no duplicate. Ya. Kemudian dikasih primary key. Nah, seperti itu. Itu untuk field nomor pelanggan. Field yang berikut, nama pelanggan. Saya singkat aja ya. Nah, teks, berapa aja field-nya yang dibutuhkan. Kita buat 30. Nah, kemudian required-nya yes, seperti itu. Ya, kemudian alamat, ini cukup gampang. Ini boleh 25, boleh 30. Jadi ada berapa 30 ya? Oke, alamat sudah itu, kota juga. Ini boleh 25. Kemudian kode pos juga dibuat. Nah, ini untuk menentukan alamat-alamat yang penting saja. Kemudian telepon. Telepon ini sama dengan HP sekarang ya. Telepon atau HP. Dia nggak mau seperti itu. Nah, seperti itu, teks 12 digit. Nah, kira-kira ini isi untuk tabel master pelanggan. Kita simpan. Master pelanggan. Oke. Nah, selesai tabel kelanjutan yang pertama. Kemudian tabel transaksi piutang kita buat. Ini boleh di-close, boleh tidak. Create tabel design. Nah, tabel piutang isinya apa? Nomor pelanggan saya buat lagi. Saya singkat ya. PLG. Kemudian tadi teks panjangnya 5. Lalu pelanggan 5. Kemudian sebentar, data tipe 5, name nomor transaksi. Nah, ini boleh kita buat combo box-nya supaya mudah mencari nanti. Ambil dari master pelanggan. Nah, master pelanggan itu. Nah, itu. Oke. Kemudian nomor transaksi, saya singkat nomor transaksi.
Nah, nomor transaksi, data tipe, auto number, kemudian field size long integer sudah, index no, oke, nggak masalah. Lanjut, tanggal. Nah, ini date time otomatis. Kemudian settingan tanggal, medium date, pilih di sini. Kemudian pastikan tanggal online dengan komputer, date, buka kurung, tutup kurung. Ya, required yes. Index, required yes. Index no. Oke, kita lanjut. Sudah tanggal, debit kredit, garis miring K, teks, ini 1. Nah, ini kita mengambil dari, tunggu, ada validation rule D or K. Ya, seperti itu. Validation teksnya, ketik data yang benar hanya D atau K. Required klik yes. Index no, sudah. Jadi ini untuk debit kredit, ya, bisa ambil dari sini juga, dari fasilitas bantu. Nah, itu debit kredit. Berikut jumlah. Nah, ini teks, bukan teks ya, tetapi currency. Ini ganti currency, otomatis currency decimal place-nya auto sudah, lalu default value-nya 0, kemudian required no, index no, berarti sudah. Nah, ini kita simpan, save, nama tabelnya transaksi piutang. Nah, klik OK, jawabannya no, dia tidak perlu kasih primary key. Nah, sudah 2 tabel, dan tabel yang ketiga, tabel master supplier lagi. Create, tabel design. Nah, ini nomor supplier. Nomor supplier, teks 5. Jadi 5 aja kita set. Kemudian required-nya yes. Required yes, index, ini kasih primary key. Index, yes, no, duplikat, sudah selesai. Nah, kalau mau combo nanti bisa juga tambahin di pedoman, tidak ada ya, tapi saya buat seperti itu. Oh, berarti karena belum disimpan, belum muncul dia. Nanti aja. Ini tabel master supplier. Oke, jadi sudah bisa, ini kita kasih pilihan nama kombonya supplier. Ya, master supplier sudah. Nah, sesudah nomor supplier itu nama supplier. Nah, ini teksnya 30 lagi. Kemudian required yes. Nah, setelah nama supplier, alamat lagi. Teks 30 juga. Alamat teks 30, required no, index no. Sudah, dibiarin aja. Sudah alamat kota.
sama dengan di atas lagi 30, lalu ya indeks yes no dan segala macam lagi, kode pos juga seperti itu, kode pos 5, biarin aja lagi, telepon atau HP, teks 12 digit, biarin lagi, selesai ini, simpan, tadi sudah saya simpan master supplier. Berikut transaksi hutang tabelnya lagi, berarti ini create, tabel design. Nah, untuk transaksi hutang kita harus buat nomor supplier, boleh dipendekkan atau gimana terserah. Data tipe teks, panjangnya tadi 5, required no, index no, oke, tidak pakai ini. Nah, ini adanya di master supplier, kita ambil dari sini, combo, lalu cari dari master supplier. Nah, gitu. Nah, berikut setelah nomor supplier, nomor transaksi. Nomor transaksi. Nah, nomor transaksi, auto number lagi, otomatis nanti nomornya. Kemudian long integer, sudah itu index no, oke. Kemudian tanggal lagi, date time. Nah, kemudian formatnya medium date. Ini jangan lupa date buka kurung, tutup kurung. Required yes. Kemudian index no. Oke, lanjut. Debit garis miring K. Nah, debit garis miring K. Berarti ini sudah itu debit garis miring K. Kemudian data tipenya teks, panjangnya 1. Kemudian validation rule-nya jangan lupa D or K diantar saja. Kemudian validation text-nya dia menyatakan benar, nanti data yang benar hanya D atau K. Oke, saya kasih lookup juga supaya mudah mencarinya. Ambil dari tabel bantu. Nah, itu. Oke, sudah. Kemudian jumlah. Nah, ini jumlah teks. Ini currency. Nah, setelah currency, ini otomatis currency, otomatis juga sudah. Decimal plus auto sudah. Required no, index no. Oke, ini kita simpan dengan transaksi hutang. Transaksi hutang. Oke, jawab no. Nah, selesai. 4 tabel tambahan, ini di close supaya mudah kita merelasikan. Jadi kalau merelasikan kita harus close tabel ini, tolong diingat, nanti tidak mau dia. Oke, kita lanjut untuk merelationkan. Nah, ini yang harus Anda pahami lagi, merelasikan ya. Nah, gimana merelasikannya? Nah, kita lanjutkan. Coba dilihat menurut saya database, relationship. Nah, ini tabel yang 4 aja. Untuk menambah tabel itu show table, klik sini, sudah. Ambil tabel yang belum ada, yaitu master pelanggan di add, master supplier di add, transaksi hutang di add, transaksi hutang di add, close. Nah, posisinya tergantung Anda meletakkan, tidak masalah. Yang penting bisa dia berrelasi. Nah, ini transaksi semuanya, transaksi hutang, piutang. Pelanggan dengan supplier ya. Ini akan berrelasi dengan ini nanti. Oke, diperhatikan ini. Nah, sekarang nomor supplier dengan nomor supplier yang mana yang kita akan relasikan? Berarti di sini.
Nah, saya dekatkan supaya Anda paham. Ini dengan ini dulu, pastikan kita relationkan ini. Nah, pastikan one to many dia, sudah crash. Nah, baru antar dua ini. Nah, ini juga nomor pelanggan ini dengan ini. Ya, sorry. Nah, ini. Oke, pastikan one to many, crash. Nah, ini posisinya tidak masalah di mana aja. Nah, ini mau di sini boleh, karena ini mau dirangkai ke bantu lagi. Nah, ini debit kredit yang di transaksi utang juga seperti ini, ke sini dirahasiakan. Nah, pastikan seperti itu. Ini juga. Nah, seperti itu. Oke, selesai. Nah, kalau sudah selesai, berarti ini yang sudah terjadi di sini, kita simpan. Nah, kalau sudah, berarti save dulu. Nah, baru membuat ini, baru membuat query, membuat relationship. Sekarang buat formnya. Nah, bagaimana buat formnya? Formnya ada dua nanti, yaitu form untuk hutang dan piutang. Ya. Nah, sekarang buat form lima dan 6 dulu. Caranya gimana? Ini boleh di close, boleh enggak? Create form wizard. Nah, ambil tabel yang pertama tadi. Tabel 5 apa? Nah, tabel 5 yaitu tabel yang pertama kita buat tadi, tabel pelanggan, master pelanggan. Nah, ini dipindahin semua. Kemudian yang kedua, tabel transaksi piutang. Nah, tabel transaksi piutang, apakah semuanya kita masukkan? Diperhatikan lagi langkahnya. Nah, untuk ini form wizard tadi sudah, klik semua sudah. Kemudian tabel 6 piutang, klik nomor transaksi tanggal. Jadi nomor transaksi tanggal, debit kredit, jumlah. Nah, selesai itu next. Nah, nama filenya apa? Tergantung kita nanti ini. Jadi ini ambil tabular, next. Pilihannya boleh bebas. Ini form master pelanggan. Nah, finish. Oke, ini bisa di setel. Kalau Anda mau setel nanti, nah, di setel di sini juga bisa. Nah, ini setelnya. Ini nomor transaksi sebenarnya kecil ya, tanggal juga kecil. Nah, kolomnya kita atur. Ini juga. Oke, selesai. Save. Nah, form yang berikut, create form wizard lagi. Form wizard. Nah, yang diambil tabel 7 dan 8 lagi. 7 dan 8 tadi tabel apa? Master supplier, ya, pindahin semua. Kemudian ambil tabel transaksi hutang. Nah, transaksi hutang kita ambil apa? Nomor transaksi, tanggal, debit, jumlah. Next. Ini master pelanggan, master supplier, tabular. Nah, mau yang sama boleh, mau ganti yang lain boleh. Nah, ini sudah. Jadi kalau mau ditambah kalimatnya boleh, form, master pelanggan, finish. Nah, oke, seperti ini tampilannya. Ya, ini bisa di setel sama dengan yang tadi. Nomor transaksi bisa di setel, ini sesuai kalimatnya seperti itu. Tanggal terlalu kecil nanti. Jumlah sudah.
Disimpan lagi. Oke, selesai. Kita form master pelanggan dan master supplier. Tinggal kita membuat query saldonya lagi. Ini boleh disimpan juga. Sudah di close. Dilihat di buku, di tuntunan SOP-nya sudah ada ya. Nah, sekarang kita buat query lagi. Nah, bagaimana buat query? Create query design. Nah, yang diambil apa? Apakah semuanya atau enggak? Nah, ini diperhatikan. Yang diambil itu saldo piutang dulu. Jadi ini ada petunjuknya juga. Ambil tabel 456, tabel bantu sudah pasti. Yang pertama itu master pelanggan, kemudian master piutang. Nah, seperti itu. Ya. Nah, close ini. Nah, lalu yang ditampilkan adalah pada tabel 5 pilih tabel 5 pilih nomor pelanggan, nomor nama, cukup itu saja kayaknya. Kemudian pada tabel 6 ambil jumlah, berarti ini saja. Oke, kalau sudah itu lakukan di sini, letakkan kursor di situ, klik total. Setelah klik total, maka pada group by dipilih klik sum di sini, itu maksudnya. Nah, setelah itu berada pada field jumlah ini, lakukan klik kanan, klik kiri. Nah, kemudian setelah klik kiri nanti sudah muncul jumlah, klik bintang, kemudian klik tabel 4, lalu klik nilainya. Nah, sudah, lalu klik OK. Nah, ini ada rumus yang harus kita ganti di sini. Dia bagusnya gantinya seperti ini. SQL view, mana yang kita ganti itu? Ini kan ini tadi yang dia proses. Nah, ini ganti menjadi saldo piutang, supaya jelas. Nah, ini embel-embel saya aja ya, supaya Anda tidak ragu. Simpan. Ini saldo piutang. Oke. Nah, sekarang buat saldo hutang lagi, sama caranya. Create, query design. Nah, ambil tabel 4 lagi, tabel master supplier, tabel master transaksi hutang. Nah, itu. Ya, yang diambil itu tabel nomor supplier, nama supplier, lalu jumlah pada transaksi hutang. Nah, sekarang sudah selesai ini sama dengan yang tadi. Total, pilih ini, sum, lalu ini klik kanan, build lagi, klik tanda kali, ini bintang kali ya, double klik pada tabel, double klik tab bantu, double klik pada nilai. Oke, sama dengan yang tadi lagi, klik kanan, ini ganti saldo hutang. Jangan ada spasi dalam penulisan itu ya. Lalu save saldo hutang. Oke. Run. Ya, selesai. Ini kalau di save, close juga sama saja. Oh, sorry. Saldo hutang dan piutang. Ini hutang, kelihatan nama supplier, saldo piutang, nama pelanggan, dan nomor pelanggan. Oke, sama-sama kosong karena belum kita isi data. Nah, close all.
Ya. Nah, sekarang sudah selesai membuat query, tentu membuat ini lagi, membuat laporan. Nah, laporan tentu ada laporan dari query yang 2 tadi. Nah, caranya sama aja. Create report wizard. Nah, ambil dari saldo piutang dulu, pastikan ini muncul. Ini sudah ya, kalau enggak cari dari sini. Ini bisa dicari, saldo piutang dulu. Ini. Klik tanda ganda besar ya, next. Ini biar aja seperti itu, next. Next, tabular bentuknya seperti itu. Mau seperti ini boleh, mau ganti yang lain boleh, next. Ini daftar saldo piutang. Nah, ini tampil kosong karena data belum ada. Ini ada lagi yang harus kita buat rumus. Di klik kanan, klik kiri design view. Tarik ini ke bawah. Nah, buat rumusnya text box di sini. Nah, ini ketikkan saldo piutang. Nah, ini rumusnya apa? Sama dengan sum, buka kurung, kurung kurawal peta. Kurung peta ya, bukan kurung kurawal. Kalimatnya adalah saldo piutang. Balas, tutup kurung. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti buat lagi yang untuk hutang. Ini piutang baru. Oke, ini bisa di setel. Ya. Save. Ya, saya di report view kosong. Ini harus 0. Nah, ini di close. Lanjut, create report wizard. Saldo hutang lagi. Nah, query saldo hutang, next. Kemudian next lagi. Ya, next lagi. Next terus. Tabular, next. Kemudian pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini daftar saldo hutang. Nah, apalagi yang kita tambahkan, udah sedikit tadi, design view, tarik ini ke bawah. Nah, kemudian buat rumus seperti tadi lagi, ini saldo hutang, rumusnya sama dengan tinggal sama dengan sum buka kurung peta lagi saldo hutang. Nah, seperti itu. Ini saya kasih warna supaya kelihatan. Oke, selesai. Ini saya save, saya preview lagi report. Nah, ini kosong. Ya. Nah, itu dia hasilnya. Sini saya close. Nah, berarti pembuatan database tambahan sampai daftar saldo hutang dan piutang sudah. Untuk minggu depan kita tinggal membuat menunya aja lagi, sehingga lihat di tuntunan sudah ada. Jadi nanti kita buat kelompok-kelompoknya. Nah, selesai ini, pekerjaan Anda apa? Nah, kemarin Anda sudah mengisi apa namanya? Bukan master, tabel, mana dia nih formnya? Form perkiraan. Nah, perkiraan Anda kan ini. Ya. Nah, ini harus diisi lagi nih. Tabel perkiraan kok nggak ada. Nah, ini tabel perkiraan. Nah, Anda tambah lagi. Apa yang berkaitan yang harus Anda tambah? Nah, tentunya ada nama pelanggan. Nah, nanti kita harus mengisi pelanggannya dulu. Tentu dasarnya ada soal. Nah, saya untuk akuntansi ini agak kurang pas juga, tapi contohnya ini katanya PD Avenue. Nah, nanti cari soalnya masing-masing Anda. Ini dagang perpetual Avenue. Nah, berarti Anda sebelum mengisi itu apa namanya nama pelanggan dan hutang tadi itu harus ditambahkan dulu yang berhubungan dengan transaksi yang akan mungkin. Contoh ya,
persediaan barang dagang. Nah, berapa, kode referensinya berapa? Itu yang belum ada. Jadi kalau dapat nomor akunnya nanti Anda cari. Saya punya hanya yang seperti ini. Nah, jadi tambahkan di sini dulu kebutuhannya. Bentar, saya lihat soal. Sebentar saya lihat ininya ya, contoh soal saya. Jadi tambah piutang sudah. Nah, cuman piutang toko A, toko B itu gitu jadinya. Jadi nanti Anda nambahkan seperti ini. 1121. Kan ada 5 itu. Jadi nanti piutang A saja. Ada lagi 1122 piutang B. Nah, itu contoh ya. Kemudian hutang, ada hutang, mana hutang? Nah, hutang contohnya 201 hutang PT X 222 hutang PT Y. Nah, seperti itu. Nah, selesai ini baru kita masuk kepada form master pelanggan dan supplier tadi. Nah, sekarang di sini masuk ke form pelanggan. Yang pelanggan tadi kan piutang A, piutang B. Nah, ini. Nah, jadi toko A misalnya. Oh, sorry. Nomor pelanggan. Bukan ini, sorry. Bukan ini. Ini biasanya otomatis satu nih. Nama pelanggan. Terus, sorry. Lupa nih. Terus, oke, saya ulang. Saya harus masuk ke mana dulu supplier, mas, tabel master supplier pelanggan. Nah, nomor pelanggan A1 aja buat nama toko A, alamat Jati Padang, kode pos 2001 sembarangnya. Ini 0812 sekian. Nah, kemudian A2 toko B. Ini toko A tadi ya. Nah, jalan Sawahan
Padang 251122 misalnya. Telepon 0823. Nah, tuh. Ini untuk pelanggan. Oke. Lalu untuk master supplier juga seperti itu. Ini H1 hutang PT X Ahmad Padang, Ahmad Haji Agus Salim Padang, kode pos 2500, telepon sekian. Ya. H2 PTY alamat Sudirman Padang. Oke, sudah selesai ngisi yang tadi. Ingat cara saya ngisi ya, nomor perkiraan, pelanggan, dan supplier. Nah, sekarang baru cari transaksi. Transaksi itu saya belum punya yang pas ya. Nanti Anda masukkan yang pertama, transaksi form apa? Form pelanggan. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada, tinggal mencari transaksinya lagi. Nah, transaksinya tanggal berapa, lalu berapa misalnya. Nah, ini toko A misalnya kita anggap 500. Sorry, salah saya ini. Oke. Ini debit. Ini kreditnya juga harus 5 juta. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh satu ya. Kemudian master supplier tadi juga. Nah, master saldo hutang mana dia? Supplier. Nah, ini sudah ada. Ini tanggal sudah. Lalu ambil debit. Misalnya ini 2.500.000. Nah, kemudian ini kredit juga 2.500.000. Nah, selesai. Ini sudah selesai. Di close all semua. Sekarang Anda bisa lihat query-nya, nggak usah, lihat sini aja. Nah, ini karena kita buat itu tadi ya 00 dia. Ini juga 0 juga dia nanti. Nah, toko A. Ini toko PTX. Nah, carilah soal-soalnya nanti yang seperti itu. Oke, mungkin itu demo saya. Nanti saya rekam lagi, lihat, dan saya usahakan mengirimnya. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nah, nanti, Tidak, Pak. Oke, nanti dicoba ya. Tidak. Cuman cari kasus Anda masing-masing ya. Lanjutkan pekerjaan Anda, simpan kopi yang kemarin dulu, baru lanjutkan dengan ini. Oke? Soalnya yang baru, Pak. Tadi soalnya soal kasus perusahaan dagang yang ada piutang dan hutang. Saya udah cari, tapi Anda bingung nanti soal saya. Cari yang menurut Anda yang mudah. Oke? Oke, Pak. Oke.